Alright guys, balik lagi di Indo Channel Podcast, program paling kece, terhits, dan terfavor di Kota Medan. Apalagi juga bukan program Nobar, nongkrong bareng narasumber. PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, banyak menuai kontroversi guys. Serius banget, ini menjadi salah satu hal yang saat ini sedang trending topik, di mana banyak penyekatan jalan, pembatasan ruang berkumpul, dan pengurangan jam operasional. Gimana nasib pedagang pak? Gimana nasib para pebisnis? Dan gimana nasib mereka-mereka yang berprofesi sebagai marketing? So guys, nggak usah lama-lama, aku udah kedatangan tamu yang istimewa banget ya. Salah satu orang yang bergerak di marketing. Kita akan cerita bagaimana beliau survive di masa seperti ini. Langsung aja kita kenalkan Bang Aldi. Jaini Aldi ya. Oke, tepuk tangan dulu. Gimana Bang Jaini Aldi? Aldi aja kali. Oh iya, Aldi aja. Gimana kabarnya, Bang? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Ya. Ini beneran baik atau lagi tidak baik-baik aja nih di masa seperti ini? Kalau dibilang baik-baik saja atau tidak baik, kembali ke personal masing-masing. Karena apapun keadaannya, pemerintah sekarang lagi menggalakkan PPKM, jadi kita sebagai orang yang harus kudu sedikit pinter dengan kondisi seperti ini harus dibaik-baikin lah. Oh gitu ya. Ya. Nggak usah terlalu berat-berat dulu sih. Saya pengen nanya, Bang Ali, sekarang kesibukannya apa aja? Udah berkeluarga kan Bang Ali kan? Iya. Saya dengar baru lahiran anak kedua sih. Alhamdulillah, anak kedua ya. Cewek cantik lagi. Oh iya. Jadi sekarang anak udah berapa? Alhamdulillah masih 2. Masih 2. Berarti ada rencana akan tambah? Ya, kemungkinan kalau Ini masa PPKM loh Bang? Iya. Mau tambah anak atau gimana? Kalau untuk masalah nambah atau enggaknya kembali ke rezeki yang dikasih sama yang di atas aja sih. Oh gitu. Ya. Tapi tetap usaha terus. Wajib. Rezeki nggak bisa ditolak. Iya. Gitu dia. Jadi keluarga sehat, anak-anak sehat semua ya. Alhamdulillah sehat dan tetap harus sehat dan menjaga agar pandemi ini tidak mempengaruhi keluarga lah intinya. Oh sih bagus. Seharusnya sih memang begitu gitu kan. Iya. Jadi sekarang lagi sibuk apa aja Bang Aldi? Kalau untuk kesibukan ya masih sama seperti hari-hari sebelumnya, di mana masih bergelut di dunia marketing. Ya namanya marketing pasti terus menjual, menawarkan, karena marketing untuk tolak ukur dari pekerjaannya adalah menawarkan atau mengenalkan minimal produk yang dia punya kepada yang lain. Syukur-syukur ada yang mau ngambil atau mau beli lah intinya. Karena kan kita adalah pedagang, ya semua dari A sampai Z, dari pagi sampai malam pasti di ujung-ujungnya berdagang atau berjualan. Gitulah intinya. Oh gitu ya. Nah ini sebenarnya seru Bang Aldi. Jadi saya sengaja undang Bang Aldi di podcast kali ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya terkait isu PPKM ya. Oke. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Ini benar-benar menuai kontroversi. Ada beberapa netizen yang tanya ke saya. Ya, bukan tanya sih, lebih kepada mungkin ini salah satu aspirasi dari mereka ya. Ya kita tahu kondisi seperti ini nggak semua orang bisa survive dengan masing-masing profesinya gitu kan. Nah khususnya ini para pedagang, kita tahu ya, pedagang kaki lima, mau yang sudah lebih level di atasnya, startup segala macam, ini semua benar-benar sangat berdampak ya kan, dan impactnya sangat luar biasa. Nah kita singgung sendiri nih sedikit tentang dunia marketing gitu kan. Bang Ali sendiri kan udah berapa lama Bang di dunia marketing? Kalau dunia marketing sendiri dilihat dari background yang sudah dilalui, beberapa pengalaman ya mungkin sudah lebih dari 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih? Ya, untuk marketing. Di bidang? Pernah di dunia kesehatan yaitu di gimnastik, pernah juga di dunia perbankan, pernah juga di dunia farmasi, dan juga sekarang di properti. Alright, sekarang di properti. Yes. Wah ini properti luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Ini nggak kebayang guys. Coba kita bayangin bareng-bareng, pedagang kaki lima aja susah jualan di saat masa pandemi seperti ini ya. Apalagi sekarang sudah ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita kenal PPKM. Nah ini Bang Aldi gimana cara survive-nya menjadi seorang marketing profesional ya, eksekutif marketing ya, di masa seperti ini? Oke, terkait to survive sebenarnya kembali ke masing-masing marketingnya, karena kalau kita lihat apakah banyak orang yang bertahan di dunia marketing untuk sekarang ini, sebenarnya keadaan atau mungkin situasi sekarang itu membuat mereka harus sedikit pintar. Kalau dulu mungkin kita belum mengenal istilah marketing di dunia digital, jadi kita hanya menawarkan mungkin door to door
atau face to face atau mungkin kita langsung ke orangnya. Ya, Nah, mulut ke mulut aja ya. benar. Oke. Tapi karena beberapa tahun belakangan kita diarahkan untuk menjadi orang yang harus membatasi diri karena pandemi COVID-19 sendiri. Jadi di sini kita diarahkan untuk sedikit pintar. Kita menjual tapi tidak harus bertemu dengan orangnya. Jadi kalau kita lihat di beberapa tahun belakangan kan banyak nih orang yang sudah mulai menawarkan produk atau mungkin jasa atau mungkin jualannya di dunia sosial media yang sudah dia bangun. Kalau selama ini mungkin orang seperti Instagram, Facebook mungkin hanya seru-seruan aja, mungkin share foto atau mungkin share keadaan di mana keseharian dia, tapi sekarang sudah lebih ke banyak yang menjual. Nah, ini menjadi salah satu muara yang dijadikan sebagai alternatif bagi marketing untuk menjual. Nah, jadi kalau banyak orang yang minimal ngintip, nge-like atau mungkin istilahnya kalau kata orang sekarang ngepoin untuk Instagram dia atau Facebook dia, kenapa nggak coba untuk tawarin atau selipkan beberapa jenis barang yang sekarang kita jual. Nah, mungkin dari apa yang menjadi apa istilahnya ya, imbas positif dari COVID-19 adalah kita diajak untuk sedikit pintar untuk ngakalin gimana caranya agar bisa jualan tanpa harus bertemu dengan orangnya, yaitu kita manfaatkan sosial media yang kita punya, baik itu Facebook, Instagram, dan media konten lain yang mungkin bisa kita konotasikan ke dunia digital. Oh, begitu ya. Ya. Jadi ya minimal ya harus ada pemanfaatan teknologi ya. Ya, benar. Nah, saya sebenarnya penasaran nih. Saya tanya satu persatu ya. Oke. Bang Aldi ini sebenarnya background-nya apa sih? Oh, ini Wah, nggak ini enak saya ya? mau cerita sedikit nih Iya, saya. iya, benar-benar. Soalnya terus terang guys, ini jangan pernah menganggap profesi marketing itu adalah profesi yang apa ya? Mungkin beberapa isu di sana, malas dia jadi marketing, susah banget jualan, kalau nggak ada jualan nggak ada gaji. Enggak, ini salah banget. Ini persepsi kalian yang salah. Nanti kita akan bongkar semuanya ya Bang Aldi ya. Bang Aldi, ini tolong dikasih tahu dulu teman-teman semuanya. Bang Aldi backgroundnya sebenarnya apa? Oke, mungkin dari dunia public relation lah intinya ya, di dunia public speaking lah. Sebenarnya untuk backgroundnya saya dulu waktu kuliah ambil jurusan hukum sih sebenarnya, hukum, hukum, untuk oke. jurusan perdata. Oke. Tapi anak kampung nih ceritanya, anak kampung yang ke Medan. Terus ketika sudah melihat geliat dari kehidupan anak-anak Medan gitu ya kan, kayaknya harus andil nih atau aku harus menjadi something nih di sini. Tapi dengan keterbatasan dari kemampuan orang tua, jadi kita dipaksa untuk ayo cari dong alternatif lain yang bisa menjadi lahan bisnis nih. Jadi kebetulan mungkin bawaan dari SMP dulu atau mungkin zaman-zaman masih sekolah di mana suka jadi MC di acara kayak Isra Mi'raj lah gitu ya, karena mungkin acara-acara OSIS. Jadi ternyata terbawa nih sampai ke dunia kampus. Jadi pertama kali saya menginjakan kaki di dunia public speaking sendiri atau mungkin lebih ke public relation ya istilahnya ya. Itu ketika di dunia kampus itu di tahun pertama saya bergabung di salah satu event kompetisi mencari bakat untuk MC sekota Medan. Itu tingkat kampus ya. Ada dari kampus swasta dan negeri. Dan ya sebenarnya iseng-iseng aja teman-teman dari kampus ngarahin jadi kamu ikut karena kan dari kampus kita belum ada nih yang mewakilin gitu. Jadi ketika kita coba untuk ikut dan dengan modal nekat, mungkin dari segi talent kita yang punya, tapi untuk dari segi background teman-teman yang ngakalin. Kalau untuk talent nanti udah punya, tapi kalau untuk background seperti looknya kamu, make overnya kami yang tanggung jawab. Oh gitu. Jadi ketika sudah terjun ke dunia event sendiri, sudah ada kompetisi, alhamdulillah dapat peringkat juara 1 tingkat mahasiswa sih. Dan itu adalah event di mana sebenarnya bukan hanya itu sih eventnya, ada event-event berikutnya yang harus digawangi di situ. Dan dari panitia sudah membuat program di mana kalau sudah dapat MC terbaiknya akan langsung dijadikan MC untuk program-program berikutnya. Jadi disitulah langsung dapat chance atau mungkin kesempatan untuk bergabung di dunia public speaking. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kata orang, kalau kita bisa bekerja sesuai dengan talent atau mungkin hobi akan sangat gampang nih dapatnya. Inilah yang saya rasakan sebelumnya. Oh gitu. Ya. Berarti kita bicara passion juga ya. Ya, passion. Terus kemudian terkait MC tadi, mungkin salah satu public speaking adalah aspek di mana ini untuk menambah value kita sebagai seseorang yang berprofesi sebagai marketing tadi. Wah, berarti marketing itu nggak mudah ya. Ya, karena di sini untuk marketing contoh nih, ketika seseorang dibandingkan antara orang yang sudah fasih di dunia marketing atau mungkin
di dunia relationship atau public speaking lah istilahnya ya, dengan orang biasa ketika dikenalkan, coba ini apa, ini gelas. Tapi kalau untuk marketing yang menerangkan ini apa, ini adalah gelas yang berwarna putih, yang looknya cantik di sini, airnya air putih atau apa, itu akan diterangkan. Jadi kalau marketing yang ngomong pasti ada embel-embelnya. Tapi kalau untuk orang biasa, ini apa, ini gelas, sudah. Oh gitu. Tapi kalau untuk marketing biasanya dia akan mencoba untuk semaksimal mungkin meyakinkan, ini gelas tuh warna putih, cantik, bening apa. Padahal kan nggak penting nih, tapi itulah perbedaan antara marketing dan orang biasa. Oh, benar. Ya, saya paham. So, artinya gini, Bang Aldi sendiri, kenapa sampai akhirnya dari background seorang sarjana hukum ya Bang ya, khususnya di Perdata ya, kenapa malah jadinya milih terjunnya ke dunia marketing gitu loh? Ini juga salah satu dibilang apa, bukan PR sih, tapi lebih tepatnya pengalaman yang bisa dibilang, kalau dibilang gagal sih enggak. Karena dulu ketika di semester pertama, ketika saya sudah mulai berkecimpung di dunia presenter atau MC di beberapa acara, dalam hati nurani langsung ada kayak bergejolak nih. Bahkan teman-teman kampus juga bilang, kayaknya kamu salah jurusan deh gitu. Jadi pas waktu sudah ada momen ini, ketika sudah ada pergejolakan di dunia apa ya, di keseharian lah intinya ketika di kampus, apa iya aku semester 2 pindah jurusan gitu ya kan. Tapi sempat terpikir. Tapi ternyata ketika sudah lambat laut, ya udahlah cobalah diselesaikan di semester pertama ini gitu ya kan. Mungkin dari segi apa istilahnya, dari segi akademisnya mungkin bisa menjadi alasan harus pindah, karena kan nggak mungkin pindah mentak-mentak gitu ya kan istilahnya, pindah dong gitu, nggak. Jadi harus ada alasannya logis untuk ke orang tua sendiri. Jadi ketika mau pindah, ujung-ujungnya pas waktu semester pertama, ya alhamdulillah sih kebetulan dapat peringkat IP tertinggi waktu di dunia kampus. Dan ketika dapat IP tertinggi, otomatis poin pertama nggak bisa dialasankan bahwa nggak cocok nih kuliahnya, nggak masuk ke hati loh, kenapa kok dapat IP tertinggi, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika sudah dapat embel-embel ini, bukan dijanjiin, tapi emang sudah ada program dari kampus itu sendiri, di mana untuk yang dapat IP tertinggi dapat langsung jatah untuk beasiswa. Beasiswa di tahun pertama dan kedua, dan alhamdulillah ketika mau mundur nih, ternyata langsung disampaikan oleh pihak direktoratnya, oh iya nanti jangan lupa dilengkapi berkas-berkas ini untuk apa? Karena kamu termasuk salah satu calon penerima beasiswa dari kampus. Jadi ya udahlah, laluilah. Semoga ini menjadi jalan terbaik lah untuk kedepannya. Dan akhirnya kalau banyak yang bilang apakah cocoknya dengan jurusannya, kalau seorang pekerja yang baik tidak akan mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang dia lalui di dunia kampus, tapi cobalah untuk mencari pekerjaan yang benar-benar bisa kamu manfaatkan tanpa harus melihat kamu background-nya siapa. Kan banyak kan dia profesi dokter tapi dia punya usaha kuliner. Nah, kita mau ke situnya sebenarnya. Karena memang sebenarnya ya saya sih sepakat ya apa yang banyak dikatakan orang luar sana. Kita belajar sampai ke perguruan tinggi itu sebenarnya bukan untuk ya kita kerja sesuai background sih enggak, tapi ya memang harus untuk merubah mindset kita ya Bang Aldi ya. Oke, jadi beranjak dari situ Bang Aldi. Banyak teman-teman saya gini. Ini persepsi ya, memang kita masing-masing punya persepsi ya, saya nggak salahkan ya. Tapi kenapa di luar sana ada beberapa orang yang menganggap, loh kok mau sih jadi marketing gitu kan? Bukannya ya kalau kita bedain antara profesi, kalau sarjana hukum biasa sih kerja jadi apa sih? Kalau sarjana hukum, lawyer atau mungkin bisa menjadi salah satu staf legal di perusahaan. Nah, itu kan marwahnya beda tuh. Ada nggak Bang Ali sendiri ngerasa kayak minder sama teman seprofesi sebelumnya, atau sampai akhirnya malah kok jadi ke marketing? Nah, orang-orang yang di luar sana selalu menganggap marketing itu kok marketing sih kayaknya kerjanya tuh kayaknya hina banget gitu, rendah banget gitu, serius. Padahal coba deh teman-teman ini terjun bareng kita, ikan. Itu nggak seperti itu kan? Tanggapannya gimana Bang Ali? Kalau dari pertanyaan minder nggak sih gitu ya kan, jujur minder. Karena kan lu siapa terus tiba-tiba jadi apa gitu kan, kayaknya aneh. Kenal Aldi nggak? Iya. Siapa dia sekarang? Nggak ada, dia cuma seorang marketing. Kan kalau dilihat dari background, kok bisa gitu ya kan, apa kabar, kenapa nggak dulu ngambil manajemen aja gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita tinjau ke belakang hari, pasti ada lah sebab dan akibatnya. Kita juga bisa berkecimpung di dunia marketing karena kita memang sudah punya background pengalaman. Oh ya, mungkin dari tadi yang public speaking tadi di dunia MC, presenter, bahkan di beberapa radio yang pernah saya gelutin, saya juga pernah jadi announcer atau penyiar radio, itu mempengaruhi. Jadi ketika kita bisa ngomong depan umum dan ternyata ini juga bekal utama untuk jadi marketing, why not gitu ya kan. Jadi kalau dibilang kenapa harus marketing, karena jujur,
kalau marketing adalah salah satu posisi yang sangat diincar di satu perusahaan karena bisa-bisa nanti someday nanti untuk marketing gajinya lebih gede daripada gaji direktur atau mungkin siapapun paling gede. Setuju. Ya, karena kalau yang namanya marketing tidak pernah melihat gaji pokok ya. Kalau dibilang marketing ya iya, berapa gaji pokoknya segini? Nggak jadilah gitu. Berarti Karena dia bukan memang marketing. orientasinya adalah selling, Ya. kan? Oh. Karena kalau kita mau gaji gede jadi marketing. Alright. Tapi ya kembali ke actionnya ya. Kalau kita actionnya bisa maksimal, kalau kita emang benar-benar bisa menjadi marketingnya sesungguhnya ya pasti gajimu tidak akan bisa dinilai. Kalau orang bilang berapa sih gaji satu bulan, ya mungkin kisaran 5 lah gitu ya kan. 5 itu adalah gaji yang paling gede kalau dibandingkan dengan gaji pokok dari marketing. Tapi someday nanti kalau kita sudah berada pada titik mungkin closingannya banyak atau mungkin dari segi targetnya dapet, bisa 2 kali lipat dari gaji mereka. Iya, setuju. Nah, itu dia yang menjadi tolak ukur. Oke, nah beranjak dari sini Bang Aldi, saya punya satu referensi yang ini memang ini valid. Saya dengar Bang Aldi sendiri itu sambil minum apa ya? Oh, boleh. Nah, saya dengar Bang Aldi sendiri saat ini menjadi salah satu marketing eksekutif yang mempunyai prestasi sebagai top selling. Luar biasa. Insya Allah. Ya, top selling di salah satu properti yang keren di Medan. Okay. Wah, ini perlu tepuk tangan kayaknya. Ya serius. Bang, tolong ceritakan sedikit. Ini mungkin kita bisa berbagi sama teman-teman semuanya. Ya. Sekaligus di masa PPKM ini, Bang Aldi mungkin bisa sharing gimana cara Bang Aldi survive terus sampai akhirnya kondisi seperti ini pun nggak ngebuat Bang Aldi itu down. Malah saat ini Bang Aldi kerja di satu perusahaan dan menjadi salah satu marketing eksekutif yang memiliki prestasi top selling gitu. Kalau dilihat dari segi top selling sih sebelum, istilahnya kan masih berproses. Wah, karena ini marketing eksekutif yang memang rendah hati ya. Wah, ini keren. Karena marketing itu adalah ketika dia sudah berhasil di level pertama, kalau di level kedua dia tidak mendapatkan posisi yang sama, berarti up and down ceritanya kan. Jadi benar. kalau dibilang marketing yang istilahnya baik itu adalah ketika dia bisa menyertarakan antara bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga untuk targetnya dapat minimal ya jangan turun lah gitu. Jadi ya kalau sekiranya kita bisa berada pada posisi ini baru terbaik. Kalau sekiranya bulan pertama bagus, bulan keduanya anjlok kan berarti ada nih something yang hilang. Benar. Jadi kalau untuk dari segi bukan tips lah tapi lebih tepatnya berbagi aja. Kalau actionnya adalah ketika kita berada pada posisi sekarang seperti PPKM, ya kita selaku orang yang berdagang lah jangan pernah bosan untuk menawarkan itu aja. Karena seperti kata pepatah bilang siapa yang menuai maka siapa yang menuai benar. Siapa yang menabur ya. Siapa yang menabur maka dia akan menuai. Jadi terlepas dari berapa item atau berapa ribu yang dia tabur, pasti ada 1 atau 2 yang akan dituai. Ada hukum tebar tuai ya. Ada hukum. Terus mungkin dari segi peribahasa yang mungkin tidak pernah dibantah oleh alam sendiri bahwa usaha tidak akan dihianati oleh hasil gitu ya kan. Nah, setuju. Jadi kalau kita bisa action dong gitu terlepas dari wah gue capek nih. Aduh gimana ya kayaknya udah lelah. Nah, semoga lelahnya nanti berbuah lilah. Intinya tetap optimis, ikhlas, jangan pernah berpikir akan menjadi apa nanti apa yang saya tawarkan. Jangan pernah berpikir ketika saya sudah tawarkan 100 produk oh ya minimal dapat 2 lah gitu. Jangan langsung mikir sukses tapi langsung mikir bahwa minimal ketika kita sudah menawarkan orang sudah tahu produk kita. Kalau terlepas dari mereka beli atau tertarik itu bonus. Nah, itu yang paling penting yang tadi saya dengar adalah harus ikhlas. Ya. Bener ya Bang, dia harus ikhlas. Nah, saya pengen tanya sedikit di dunia marketing sendiri itu menawarkan produk kan gak gampang Bang Ali. Ya. Apalagi kalau kita cerita tentang karakteristik masing-masing konsumen, tentang orang ya gitu ya. Ini luar biasa. Bang Aldi gimana cara menyikapinya? Ada nggak customer yang kadang bikin kesel, yang lama banget, yang wah segala macamnya? Cerita deh, dikit aja. Kalau di dunia marketing khususnya pengalaman pribadi ya banyak banget. Ya istilahnya semakin banyak bertemu, semakin banyak kita akan mengenal karakter dari orang. Baik orang baik, yang aktif, yang pasif, yang istilahnya ketika diajak ngobrol dia akan langsung action, ketika diajak ngomong dia akan langsung ada ngasih respon, bahkan ada yang nggak ngomong sama sekali, ada yang nolak. Mungkin bagi teman-teman contoh nih ya, beberapa marketing di luar sana mungkin seperti marketing telemarketing untuk dunia asuransi contohnya. Halo, selamat pagi Bapak. Langsung di-cut.
Ini adalah Why? 10 dari respon yang mereka terima, tapi mereka pasti menerima satu, istilahnya, ya dengan siapa ada yang bisa dibantu, pasti akan ada action seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat mentahnya, istilah kita kalau kita ngelihat mentalnya, istilahnya tolakan dari orang, kita kan nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita bisa mengambil inisiatif, sebenarnya setiap manusia itu punya jatah untuk gagal ya. Contohnya nih saya punya jatah gagal, mungkin ada 100 jatah gagal yang sudah menjadi background yang sudah digariskan garis tangan lah, istilahnya garis hidup, bahwa oke, Aldi, kamu akan punya daftar gagal 100 kali gitu ya kan. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan gagal itu habis di masa muda, ya why not gitu ya kan. Karena kalau kita tidak bisa berusaha, kita tidak action, kita tidak akan tahu kapan finish dari gagal itu. Jadi kalau kita bisa berdamai dengan kegagalan, karena kalau kata orang gagal adalah sukses yang tertunda, benar. Jadi kalau ternyata di dunia marketing banyak yang nolak, atau banyak yang nggak suka, atau mungkin banyak yang aduh nggak dulu deh gitu ya kan, itu ada salah satu bumbu-bumbu yang harus dilaluin. Terus kalau kata orang tidak selamanya dunia marketing itu enak, benar. Ketika nanti ditawarin, sudah ada nih janji yang sangat luar biasa muluk, sampai kita pun sudah di awan-awan ya kan. Oh iya benar, saya akan beli, besok saya transfer. Tapi ketika sudah kita tunggu nih, kita sudah dengan bangganya ngasih report nih sama si bos, besok bakalan ada nih yang transfer segini. Tapi ternyata kalau dari segi suksesnya itu belum sukses kalau ternyata nomini itu belum masuk ke rekening perusahaan. Benar. Nah, Khawatirnya banyak juga konsumen yang saat ini tuh mungkin apa ya, terkesannya seperti PHP lah. PHP ya kali ya. Bahkan kita nggak tahu apakah itu adalah etika dari mereka untuk menolak kita menolak kita pelan-pelan, atau mungkin mereka segan karena aduh marketingnya udah baik nih, nggak enak kalau sekiranya ditolak di situ, ya udah kita bilang aja nih mikir-mikir dulu, atau mungkin mereka ngasih angin-angin segar tapi mereka tidak langsung bisa eksekusi di situ. Sebenarnya kalau kita sebagai marketing akan menjadi sangat akan sangat luar biasa dibanggakan kalau sekiranya ada marketing yang bisa eksekusi di tempat. Tapi ya apapun yang mana, dunia marketing itu pasti ada proses pengenalan, mikir-mikir, abis mikir-mikir nanti mikir-mikir lagi. Bahkan banyak ketika kita menawarkan produk, ya dia harus mikir ke istrinya, mikir ke orang tuanya, bahkan dia harus nanya persetujuan dari siapapun. Itu sebenarnya irama dari proses kita untuk menuju sukses. Jadi jangan pernah menyerah, tetap action, dan ingat seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa siapa yang menabur dia pasti akan menuai. Ingat, itu adalah hukum alam. Hukum tebar tuai ada ya. Jadi ya harus habiskan dulu jatah gagalnya untuk meraih sukses kesuksesanmu. Alright. Ini nanti tolong diedit ya jadi satu story ya. Oke, Bang Aldi. Ada satu pertanyaan saya. Ini masih di dunia marketing juga. Di masa seperti ini kita sepakat dari awal kita ngobrol nggak mudah ya untuk kita yang berprofesi sebagai marketing gitu kan. Bang Aldi sendiri sekarang saya lihat referensi ada di salah satu perusahaan properti. Bisa nggak share sedikit sama teman-teman Indo Channel Podcast gimana cara Bang Aldi mengeksekusi customer, atau ini dikatakan customer yang sudah hot prospect, biasanya begitu ya kalau di marketing ya. Bisa nggak supaya ada satu statement agar ini menjadi kunci lah untuk keberhasilan lah. Kalau untuk keberhasilan, kunci dari bisa closingnya itu sampai eksekusi deal sekaligus, gitu ya. Ceritakan Bang Aldi ngejual apa, produknya apa, dan di mana gitu. Mungkin sekedar info bahwa saya adalah salah satu marketing in-house atau marketing eksekutif dari salah satu properti di Kota Medan, yaitu PT Natura Indojaya, mempunyai salah satu unit atau mungkin klaster ya, istilahnya perumahan di daerah Jalan Sidodadi Eka Surya, Medan Johor. Oh, Medan Johor. Yes. Jadi Medan Johor lagi sangat produktif. Oh yes. Jadi nggak salah deh, ntar saya coba lihat deh. Karena kalau kita lihat dari segi produktif, benar daerah Johor ada salah satu lokasi yang sangat produktif. Nah, kita punya unit di sana. Jadi sekedar informasi nih buat teman-teman Indo Channel sendiri nih yang lagi nonton ya kan, kalau sekiranya lagi ada rencana mau ambil unit, mungkin mau coba untuk hunting perumahan ya, mungkin mau dijadikan sebagai rumah tinggal, atau mungkin minimal untuk mengarahkan agar investasinya enak kemana ya. Karena kan sekarang dengan masa pandemi kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa liburan. Istilahnya budget yang sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk liburan ke luar negeri mungkin, luar kota mungkin, atau kemana, itu akhirnya harus tersimpan
utuh di berangkas contohnya, atau mungkin di rekening yang ada di buku tabungan. Jadi kalau sekiranya kita mencoba untuk mengalihkan ke dunia properti, sepertinya tidak ada salahnya. Jadi kalau sekiranya ada teman-teman di luar sana yang mungkin lagi nyari perumahan atau mungkin rumah tinggal atau mungkin investasi, boleh main-main ke Jalan Sidodadi, Eka Surya, Medan Johor, karena di situ kita ada perumahan Natural Harmony. Oke. Ini bukan cakap-cakap marketing ya, tapi emang bener look yang kita berikan atau mungkin konsep perumahan yang kita berikan emang bener-bener cakep. Oke. Cakep banget. Jadi kalau sekiranya ada sebagian orang ya, ini pengalaman dari yang sudah saya terima, di mana beberapa orang sudah datang tapi akhirnya mundur. Mereka sebenarnya sudah langsung memberikan apresiasi sendiri kepada perumahan kita, di mana saya suka sih dengan konsepnya, saya suka sih dengan lokasinya, saya suka sih dengan apa yang ditawarkan. Nah itu hanya. Mungkin dari segi mundurnya mereka, salah satunya adalah mungkin karena akses mereka kerja terlalu jauh dari rumah tinggal yang akan mereka tempati nanti. Terus ada juga yang mundur karena ada urusan bisnis yang mewajibkan dia harus dimutasi keluar kota, lebih ke situ sebenarnya. Tapi kalau untuk dari segi look perumahan, buat teman-teman semua nanti boleh ya lihat. Boleh nggak sih? Nanti bisa langsung diinformasikan di link di bawah podcastnya ya, di mana boleh, di mana kalau teman-teman mau tahu tentang lebih lanjut perumahan Natural Harmony seperti apa, di mana dan apa sih yang ditawarkan, boleh nanti informasinya akan disampaikan oleh teman-teman di sini. Tapi intinya jangan sungkan untuk datang, karena kami akan melayani Anda 1 kali 24 jam. Wih, luar biasa ya. Nah, lebih cocoknya untuk siapa nih rumahnya? Kan sekarang kita tahu ya, mungkin anak-anak muda milenial di sana kan beberapa mungkin lagi bingung nih, Bang Aldi, bingungnya setelah nanti nikah atau sebelum nikah, atau gini maksud saya, nikah dulu atau punya rumah dulu, atau nanti setelah nikah kita mau tinggal di rumah mertua atau rumah sendiri, kan? Ini cocoknya untuk ke siapa? Untuk ke teman-teman semua yang milenial yang baru akan beranjak ke rumah tangga, atau yang sudah berumah tangga lama punya banyak anak kah? Kalau dilihat dari inti pertanyaannya, ini cocok perumahannya itu buat siapa gitu ya kan. Kalau dari segi respon dari beberapa orang yang sudah datang, sebenarnya ada yang sudah berumah tangga, ada yang konotasinya pengantin baru, bahkan ada yang belum menikah sama sekali. Mereka punya ketertarikan tersendiri dengan perumahan kami Natural Harmony. Oke. Karena untuk perumahan kita sendiri kan dibangun dengan konsep yang sangat elegan. Kita benar-benar mengusung konsep natural. Jadi di sini bangunannya sudah cakep, di mana kita pure menggunakan bata expose karena kita ingin menunjukkan batu alam di perumahan kita sendiri. Terus kita juga sediakan dalam bentuk 2 lantai, 3 kamar, 4 kamar mandi. 3 kamar tidur, Bener? 4 kamar mandi. Yes. Loh, itu kamar mandi di mana? Jadi gini, setiap unit kita akan sediakan kamar mandi. Terus setiap unit maksudnya? Maksudnya setiap unit kamar yang ada di masing-masing unit. Jadi di sini mungkin konotasinya adalah di setiap rumah itu akan kita sediakan 3 unit kamar tidur yang masing-masing akan disediakan kamar mandi. Jadi itu kan 3 nih Mas En. Jadi kita sediakan satu lagi kamar mandi di bawah tangga, karena kita tahu bahwa si penghuni atau si yang punya rumah pasti someday akan ada tamu yang datang. Jadi nggak mungkin ketika dia mau numpang ke belakang sebentar, nggak mungkin numpang masuk ke kamar pribadi dong. Jadi kita dari pihak properti sudah menyiapkan akses untuk kamar mandi tamu di bawah tangga. Jadi emang benar-benar kita manjakan lah siapa yang beli rumah kita. Ya gitu. Jadi kita sendiri pun kalau ada tamu kita juga nggak riweh ya, harus keluar masuk kamar mandi ya. Benar. Jadi kamar tuh bener-bener udah seperti private room ya, bener ya. Jadi nggak ada yang ngeganggu, semuanya udah ada di kamar mandi. Udah di kamar mandi, semuanya udah ada di kamar tidur. Aduh, benar-benar. Ini keren banget. Dan satu lagi yang paling harus digarisbawahi bahwa perumahan kita selain konsepnya itu ala-ala kayak Belanda gitu, karena rumahnya emang benar-benar pure menggunakan bata expose. Kita juga menyediakan ruangan privasi yang sangat-sangat luar biasa besar. Jadi kalau sekiranya ruangan kita ini contohnya untuk tipe 100 ini ukurnya 7x16. Untuk bangunannya setengah dari lantai 2 itu akan menjadi kamar utama atau kamar master bedroom ya. Master itu bedroom. untuk si penghuni. Jadi dia akan mendapatkan kapasitas ruangan kamar yang sangat besar dengan ukuran 4,5x7 plus include dengan balkonnya. Oke, berarti di kamar di master bedroom maksud saya sudah ada balkon sekaligus. Yes. Wow, berarti balkon bisa jadi kayak joglo gitu ya berarti ya? Bisa Benar. duduk di situ dong berarti. Ya, jadi kalau yang punya rumah suka mungkin kayak baca buku Ngopi atau mungkin dia ingin agar setiap pagi menikmati quality indah. time. Yes, quality time. Wah, gitu. keren. Emang sudah kita konsepkan agar yang punya rumah bisa bermanja-manja ria dengan rumahnya. Oke deh, nanti ini kita bakalan taruh di deskripsi di channel
Indo Channel Podcast ini. Nah gini Bang Aldi, kita nggak usah terlalu riuh karena ini memang juga masa PPKM, semuanya agak sedikit terbatas dan kita kali ini podcast juga agak sedikit terbatas waktunya. Satu statement terakhir untuk semua customer Bang Aldi sendiri nih. Mungkin Bang Aldi pengen salam-salam kah atau nyampein suka dukanya ke customer atau pesan apa kira-kira yang pengen Bang Aldi ini bilang ke customer agar meyakinkan mereka atau bagaimana Bang Aldi sebenarnya tulus dan ikhlas menawarkan produk ke mereka. Yang pertama mungkin say thanks kepada semua yang sudah ngambil unit. Mungkin kita nggak bisa sebutin satu persatu karena kan unit kita dari satu persatu guys. Dari 26 unit yang kita punya tuh sudah terjual hampir melebihi dari setengahnya. Jadi nggak mungkin kita sebutin si A, si B, si C nggak mungkin. Tapi intinya kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana, mungkin customer yang sangat luar biasa sudah percaya dengan perumahan Natural Harmony. Terima kasih banyak. Kami akan memberikan terbaik. Khususnya yang udah percaya sama Bang Aldi karena guys, ini sedikit informasi ya. Marketing itu di luar sana ada beberapa mungkin orang yang terkadang terlalu manis berbicara ya, tapi ini memang benar-benar mungkin kita melihat beberapa marketing luar sana nggak semuanya begitu dan kita harus melihat gimana cara mereka ikhlasnya mereka ngejelasin produk dan tulusnya dan tanpa mengharap ya udah deh kalau nggak jadi nggak apa gitu ya Bang Aldi ya. Sok lanjut Bang Aldi. Jadi intinya buat yang sudah beli, terima kasih karena sudah percaya dengan perumahan kami. Terus buat yang belum beli atau mungkin sudah ada niat tapi belum ada waktu, sok silakan mangga atau mampir ke tempat kita di Jalan Sidodadi Eka Surya. Dimana kalau sekiranya belum ada waktu untuk datang ke lokasi, mungkin bisa langsung kepoin untuk line Instagram atau mungkin sosial media kami lah intinya. Nanti akan dibantu untuk teman-teman dari Indo Channel Podcast. Iya, Indo Channel Podcast untuk tambahin di deskripsinya. Tapi intinya jangan pernah menjudge apa yang belum kalian lihat sebelum kalian datang. Jadi buat yang nggak enak tuh lokasinya banjir atau nggak bagus tuh atau gimana, ayo dong datang dulu. Ketika sudah datang, ya pengalaman ya kepada semua yang sudah datang tidak pernah ada istilah nggak suka. Ya mereka mundur mungkin, oh iya bang, mungkin dari segi lokasi karena kebetulan suami saya kerja di Belawan, sangat wajar kalau dia menolak. Atau istilahnya sangat wajar kalau dia bilang kayaknya nggak dulu. Tapi kalau sekiranya dia tinggal di sekitar Medan Kota, kalau dia beranggapan jauh, sangat banyak alternatif yang bisa dilalui untuk bisa sampai ke unit kita. Jadi buat yang belum datang, sok silakan datang dulu, kenalin kami secara rinci, secara detail, kami akan bantu kalian untuk mempresentasikan apa yang kami punya. Iya, keren banget guys. Saya thanks dong buat semua customer-nya dong. Ya, terima kasih buat yang sudah ambil unitnya. Terima kasih untuk semua yang sudah percaya dengan kami. Iya. Oke, Bang Aldi, ini saya berharap di video kali ini ini juga menjadi referensi ya buat teman-teman semua fansnya atau subscriber dari Indo Channel TV sendiri ya supaya lebih semangat lagi dan ya tetap survive aja di masa seperti ini ya Bang. Alright guys, sampai di situ dulu Bang Aldi podcast kita kali ini ya. Kesimpulannya apa ya? Bisa kasih closing statement? Ya, untuk seorang marketing just do your best aja. Dan satu lagi buat teman-teman semua jangan lupa untuk like and subscribe ya untuk Indo Channel TV ya. Iya, Indo Channel TV. Karena kita harus benar-benar mendukung untuk program-program seperti ini. Terima kasih buat waktunya. Sini deh. Boleh. Thanks Bang Aldi ya. Terima kasih. Insyaallah sukses.